Selamat datang di ruang belajar yang tak hanya indah, tapi juga penuh makna. Desain lingkungan PAUD ini kami rancang dengan nilai keagamaan dan kemandirian sebagai dasar utama. Mulai dari rukun Islam, huruf hijaiyah, hingga kebiasaan baik dan papan prestasi. Semuanya mendukung tumbuh kembang anak sejak dini. Kami, kelompok 4, mempersembahkan karya ini sebagai bentuk kepedulian akan pentingnya ruang belajar yang membentuk karakter. Mari jelajahi bersama. Kami mengambil tema memperkuat estetika yang bernilai edukatif. Alasannya, kurangnya hiasan bernilai edukasi karena estetika bukan hanya berupa indah secara visual, tapi memberikan nilai pembelajaran. Adapun tujuannya yaitu desain ruangan yang estetis, nyaman, dan inspiratif dapat meningkatkan motivasi, konsentrasi, kreativitas, kenyamanan, dan kualitas belajar siswa. Selain itu, desain yang bernuansa Islami juga dapat menstimulasi nilai keagamaan dan kemandirian. Alat dan bahan yang disediakan ada karton, kertas origami, kertas HVS, kertas Hermes, lem kertas, spanduk, benang wol, solatif, dan spidol. Landasan teorinya, menurut Piaget, anak usia dini berada pada tahap pra-operasional dan belajar lewat pengalaman konkret dan visual, sehingga ruang belajar yang estetis sangat membantu. Vygotsky menekankan pentingnya lingkungan sosial dan ruang yang estetis dapat mendukung interaksi serta pembelajaran kolaboratif. Untuk pembiayaan, kami bekerja sama dengan pemilik lembaga sekolah. Kami menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan dan terjangkau. Total biaya yang dikeluarkan hanya sekitar Rp40.000 saja. Hal ini karena sebagian besar bahan berasal dari sisa-sisa kegiatan pembelajaran sebelumnya di lembaga tersebut. Rancangan desain lingkungan belajar ini mencakup 1. Nilai dan kompetensi yang ditanamkan meliputi nilai-nilai keagamaan, yaitu rukun Islam, rukun iman, dan hadis-hadis pendek. Pembentukan karakter dan kemandirian, yaitu 7 kebiasaan baik, papan prestasi. Literasi awal, yaitu huruf vokal dan huruf hijaiyah, serta pengenalan identitas kelas dan lembaga. 2. Pemetaan dekorasi disesuaikan untuk kelas A, kelas B, dan area luar kelas dengan label pamflet, papan prestasi, dan dekorasi identitas. 3. Desain visual. Gunakan warna hangat, ilustrasi ramah anak, simbol visual menarik, dan font besar serta mudah dibaca. 4. Media visual dibuat sesuai bentuk ruang, sebagian handmade, dan menggunakan hasil cetak serta label identitas kelas.
Papan prestasi. Ini adalah papan prestasi yang dibuat dengan desain menarik, yang bertujuan untuk memberikan apresiasi dengan bintang prestasi yang membuat anak semakin semangat terhadap sesuatu yang dikerjakan. Penggalan dari hadis-hadis tersebut bertujuan untuk menstimulasi pembiasaan anak terhadap suatu bacaan. Seperti hadis jangan marah, ini berlaku untuk aspek sosial emosional anak. Hadis menjaga kebersihan, hadis tentang sabar, hadis pembiasaan makan dengan tangan kanan, dan yang lainnya. Hal ini akan membuat anak semakin memahami apa-apa saja yang dilihat dan dibacanya. Rukun iman dan rukun Islam. Desain rukun iman dan rukun Islam yang didesain menarik dengan penuh warna ini membuat anak bersemangat untuk membacanya. 7 kebiasaan baik. Penempelan 7 kebiasaan baik bagi anak Indonesia bukan hanya dekorasi tetapi strategi pendidikan karakter dan kebiasaan hidup sehat yang dirancang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak usia dini. Kebiasaan ini dapat menjadi landasan pembentukan pribadi anak yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Hiasan kata ajaib. Selain hiasan, namun juga sebagai sarana edukatif untuk membangun karakter, meningkatkan kecerdasan sosial linguistik, serta menanamkan kebiasaan positif yang akan terbawa hingga dewasa. Hiasan huruf vokal bukan hanya dekorasi, tetapi alat edukatif yang mempercepat proses pengenalan literasi awal anak, membangun fondasi membaca, dan menciptakan suasana kelas yang edukatif sekaligus menyenangkan.